atau 27 ke bawah tidak ada yang tahu PKI. Bahkan mereka merasa bangga pakai kaos dengan gambar Palu Arit karena ketidaktahuan mereka, saudara. Saudara, sebelum tahun 1998, sejarah pengkhianatan PKI di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 itu tercantum, diceritakan dalam sejarah Indonesia, masuk dalam kurikulum. Jadi dari tahun 1965 sampai 1998 sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa ini manusia yang punya kekuatan bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan seorang biasa, saudara. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial. Kalau hanya rakyat jelata biasa, nggak mungkin dia bisa menghapus daripada pelajaran pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan Indonesia, saudara. Dan dampaknya serius. Sejak tahun 98 sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini, saudara, apa yang terjadi? Yuk mari kita lihat, saudara. Anak-anak SD, SMP, SMA yang di tahun 98, saudara, baru mulai mencicipi sekolah. Mereka nggak dapat lagi pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Jadi dari tahun 98 sampai hari ini, generasi muda kita yang umurnya sekitar 25 sampai 27 tahun, mereka nggak tahu apa dan bagaimana PKI, saudara. Saudara, ini kurikulum ini penting. Kurikulum ini membentuk daripada ideologi bangsa. Kurikulum ini membentuk pemikiran filsafat bangsa. Kalau sudah dihapuskan dari kurikulum, jangan kaget kalau anak-anak muda kita saat ini umur 20-an, saudara, 25 atau 27 ke bawah tidak ada yang tahu PKI. Bahkan mereka merasa bangga pakai kaos dengan gambar Palu Arit karena ketidaktahuan mereka, saudara. Nah, lagi-lagi, saudara, tadi saya katakan, saudara, siapa ini pihak yang punya inisiatif untuk menghapus pelajaran tersebut, saudara? Kalau tadi orang tua kita Bapak Tri Sutrisno memperkenalkan kita begitu banyak buku luar biasa. Buku-buku yang dikenalkan oleh Pak Tri tadi semuanya buku bagus, Pak. Cuma yang jadi persoalan, buku-buku tersebut menjadi tidak efektif manakala tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Buku tersebut menjadi tidak efektif manakala tidak dijadikan sebagai bagian kurikulum pendidikan Indonesia. Maka itu saya usulkan kepada simposium ini untuk kita bersama-sama mendorong sejarah pengkhianatan PKI 48 dan 65 harus dikembalikan dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia dalam materi sejarah Indonesia, saudara.